Al-Alim, Al-Alamah, Al-Faqih, Asy-Syufi, Asy-Syaikh Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Syaida atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mamak Sempur adalah salah satu sosok ulama tanah Pasundan, keturunan Kesultanan Banten. Berdasarkan salah satu karya Mamak Sempur yang berjudul Tambihul Muftarin, silsilah dari ayahnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Kesultanan Banten dari dinasti Azmat Khan. Mamak Sempur lahir di Citeko Pleret, Purwakarta pada tahun 1259 Hijriah atau 1839 Masehi. Mama merupakan istilah bahasa Sunda yang berasal dari kata Rama yang berarti bapak. Di kalangan masyarakat Jawa Barat, kata mama biasanya disematkan kepada ajengan atau kiai yang ilmunya tinggi, sehingga sebutannya menjadi mama ajengan atau mama kiai. Sementara Sempur adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Pleret, Purwakarta. Keluarga Mamak Sempur adalah keluarga yang taat beragama. Ayahnya merupakan salah satu ulama karismatik, sehingga pendidikan Mamak Sempur di usia dini diperoleh dari ayahnya. Adapun ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Mamak Sempur meliputi ilmu tauhid, ilmu fikih, tasawuf, nahwu, sorof, hadis, dan tafsir. Menurut salah seorang cucunya, setelah ilmu dasar agama dianggap cukup, Mamak Sempur memutuskan untuk menimba ilmu ke pesantren yang ada di Jawa dan Madura. Sebelum berangkat, ayahnya berpesan kepada Mamak Sempur agar jangan berangkat ke Banten, apalagi menelusuri silsilahnya. Ia baru diperbolehkan melakukan hal tersebut apabila masa studinya di pesantren sudah selesai. Beberapa ulama yang pernah ia timba ilmunya adalah Said Usman bin Akil bin Yahya Betawi, Syekh Soleh Darat bin Umar Semarang, Syekh Maksum bin Ali, Syekh Soleh Cirebon, Syekh Saubari, Syekh Maksum bin Salim Semarang, Raden Haji Muhammad Roji Goyam Tasikmalaya, Raden Haji Muhammad Muhtar Bogor, dan Syekhona Khalil Al-Bangkalani Madura. Bahkan di Syekh Khalil inilah dia mulai futuh atau terbuka pemikirannya terhadap ilmu pengetahuan agama Islam. Pengembaraan di dunia intelektual tidak membuat Mamak Sempur merasa puas. Untuk itu, ia akhirnya memutuskan untuk berangkat menuntut ilmu ke Mekah. Di sana, ia belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama Nusantara lainnya. Setelah dianggap cukup dan berniat menyebarkan agama Islam, ia kemudian pulang ke Purwakarta dan mendirikan pesantren di daerah Sempur yang diberi nama As-Salafiyah. Di pesantren yang didirikannya inilah kemudian ia banyak menuangkan pemikirannya dalam berbagai kitab yang ia tulis. Mamak Sempur mengabdikan hidupnya hanya untuk mengaji atau tolab ilmu. Hingga tolab ilmu inilah yang menjadi jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamak Sempur merupakan ulama yang cukup produktif dalam menulis kitab. Dari tangannya telah lahir lebih dari 50 judul kitab yang berserakan di berbagai tempat. Beberapa santri Mamak Sempur yang menjadi ulama terkemuka antara lain Abuya Cidahu Pandeglang, Abuya Kadokawang Pandeglang, Mamarang Dumulya Karawang, Syekh Ma'mun Nawawi Cibarusah Bekasi, Mama Cijarah Bandung, Mama Cipulus Wanayasa Purwakarta, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mamak Sempur wafat pada malam Senin tanggal 27 Dzulqa'dah tahun 1359 Hijriah bertepatan dengan 1 Desember 1975 Masehi.